Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 185 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pada Sabtu malam tanggal 9 Januari 2021, tanah longsor terjadi di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Longsor terjadi 2 kali, yang pertama pada pukul 4 sore dan juga pada pukul 7 malam. Hujan yang terus turun di lokasi bencana membuat evakuasi memakan waktu lebih dari 1 pekan. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Raditya Jati mengatakan, operasi pencarian korban juga dihantui oleh adanya ancaman longsor susulan yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan menurut Badan Geologi masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor. Dan setelah petugas berhasil mengevakuasi seluruh 40 jenazah korban jiwa dari timbunan longsor, operasi pencarian korban pun dihentikan. Tanggal 14 Januari 2021, gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene. Dan pada 15 Januari 2021 dini hari, gempa dengan magnitudo 6,2 juga mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat dengan pusat gempa di darat 6 km di timur laut Majene. Kerusakan terjadi di banyak titik, mulai dari kantor gubernur, sekolah, rumah warga. Dan proses evakuasi dilakukan di tengah jaringan listrik dan komunikasi yang terganggu. Evakuasi oleh tim SAR gabungan Basarnas, TNI Angkatan Darat, serta kepolisian ini pun dilakukan secara manual dan juga dengan menggunakan bantuan eskavator seperti yang satu ini. Hingga 22 Januari 2021, Basarnas kemudian melaporkan ada 91 korban meninggal yang berhasil dievakuasi. Sementara itu ada lebih dari 77.000 orang mengungsi akibat adanya bencana ini. Kita bergeser ke Kalimantan. Karena cuaca buruk yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia juga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sejak 14 Januari 2021. Sedikitnya ada 6 wilayah yang mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian air ini mencapai 2 meter. 2 jembatan penghubung jalan provinsi juga jebol diterjang banjir. Berdasarkan laporan dari BNPB hingga 21 Januari 2021, banjir yang ada telah merenggut 20 korban jiwa dan memaksa lebih dari 60.000 warga harus mengungsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir hingga tanggal 27 Januari mendatang. Dan selain bencana yang dipicu oleh cuaca buruk, Indonesia juga diwarnai erupsi vulkanis dari gunung berapi. Pada 16 Januari 2021 sore, Gunung Semeru yang terletak di Lumajang, Jawa Timur pun kembali mengeluarkan awan panas guguran sejauh 4,5 km. Sejumlah desa yang berada di lereng Gunung Semeru diguyur hujan abu. Abu vulkanis mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Lumajang, mulai dari yang pertama ada Kecamatan Candipuro hingga Senduro. Petugas akhirnya mengimbau masyarakat ini untuk tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah puncak Gunung Semeru dan jarak 4 km arah bukaan kawah di sektor selatan Tenggara. Harus selalu waspada ya. Selain itu, warga memang juga diminta untuk selalu waspada akan adanya potensi awan panas guguran, guguran lava, dan juga lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Tidak hanya itu saja, aktivitas vulkanis juga ditunjukkan Gunung Merapi. Setelah 2 bulan statusnya dinaikkan menjadi siaga, Gunung Merapi memulai fase erupsinya sejak awal Januari 2021 lalu. Dan Merapi pun sempat meluncurkan lava pijar tepatnya pada 4 Januari 2021. Kita beralih ke daerah lainnya, cuaca ekstrim juga menimbulkan banjir dan longsor di kota Manado, Sulawesi Utara. Gelombang pasang yang mencapai 4 meter terjadi pada 17 Januari 2021 dan membuat pusat perbelanjaan Manado Town Square terendam banjir. Sementara itu hujan deras dan angin kencang juga menimbulkan tanah longsor. Hingga 18 Januari 2021, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Manado ini
telah menelan 6 korban jiwa dan menyebabkan 500 orang terpaksa mengungsi. BNPB menyebutkan Indonesia memiliki risiko tinggi terjadinya bencana. Mayoritas bencana dipicu oleh faktor hidrometeorologi. Selain itu, ada pula faktor geologi sebagai penyebab terjadinya bencana yang ada di Indonesia. Perlu adanya upaya mitigasi yang dilakukan dan melibatkan semua pihak.